Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ba'da subuh yang dingin ini ya, kita mulai lagi mampir ngombe pagi ini ya dengan tajuk tentang ibunda kita Raden Ajeng Kartini. Mungkin ini sedikit out of date ya, seharusnya kemarin kita angkat menjadi sebuah tajuk kajian di mampir ngombe ini ya, tetapi karena karena kesibukan sehingga aku lost control ya. Lost control, tahu-tahu sudah 21 April ya. Jadi sebelumnya tidak aku persiapkan karena memang banyak materi-materi yang sudah masuk antrian untuk kita angkat menjadi tajuk diskusi kita ya. Sehingga tidak ada persiapan khusus ya. Jadi kalaupun kali ini dia out of date ya, selisih 1 hari, ya mohon dimaklumi lah ya, karena keterbatasanku juga kesibukan sehingga lost control tadi itu. Oke, sebelumnya mari kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk seluruh saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga kehadiran channel dakwah ini masih bisa tetap terus berlangsung, menyapa Anda semuanya dimanapun Anda semua berada. Semoga sholawat yang diberikan itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya, dan semoga Gusti Allah Agung membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk semua viewer terkasihku, matur nembah nuwun, terima kasih atas apresiasi yang diberikan ya. Anti download, anti skip, dan semoga berkenan untuk men-share kajian-kajian dari link dakwah ini. Matur nuwun banun atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita singkat saja ya, karena ini juga mencuri waktunya kira itu ya. Jadi begini, setelah era reformasi itu memang semuanya sepertinya serba bebas ya, sehingga kebebasan itu benar-benar menjadi sesuatu yang bukan sulit untuk diraih. Ya memang dengan kebebasan yang ada itu ada positifnya dan ada negatifnya juga sih ya. Jadi tidak bisa kebebasan yang kita peroleh itu terus positif semua, enggak. Tidak bisa juga negatif semua, enggak ya. Ada positif ada negatifnya juga ternyata. Ya, contohnya tentang ibunda kita Raden Ajeng Kartini ya. Kalau kita lihat di tanggalan itu, ada tanggalan yang sudah tidak menyertakan lagi bahwa itu adalah hari yang harus kita peringati sebagai wujud bentuk terima kasih kita kepada pahlawan-pahlawan nasional kita. Ya, bangsa yang baik itu kan bangsa yang selalu mengingat jasa-jasa pahlawannya. Ya, contohnya ini ya. Oke, sebelumnya aku ingatkan hari ini tanggal 22 Jumat Pon. Nanti jangan lupa penuhi masjid-masjid sekitarmu dengan kehadiranmu melaksanakan sholat Jumat berjamaah ya. Dan jangan lupa juga sholat duhur ya. Jadi sholat duhur dan sholat Jumat itu sama-sama diwajibkan, maka harus sama-sama dilaksanakan. Tidak ada satupun dalil yang itu bisa digunakan untuk mengatakan bahwa sholat Jumat itu menggantikan sholat duhur. Tidak ada. Itu tidak bisa saling menggantikan. Tidak bisa saling meruksoh ya. Itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, tetapi pilihan tetap di tangan Anda. Ya, aku hanya menyampaikan kerjakan kedua-duanya pada waktunya, karena sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Sholat Jumat itu yaumul ya, hari, maka hitungannya 12 jam. Sholat duhur itu waktu duhur itu waktunya sudah ditentukan kisaran 3,5 jam
ya. Oke, ini hanya sekedar mereview saja, mengingatkan. Jangan lupa nanti kalau kalian yang pakai celana bukan pakai rok ya. Kalau yang pakai rok kan tidak diwajibkan ya. Dari situ saja sudah nampak kalau yang pakai rok dan pakai celana itu tetap diwajibkan itu sholat duhur. Sholat duhur itu wajib pakai bagi kita yang pakai rok, bagi mereka yang pakai celana itu. Bagi kita yang pakai rok. Bagi kita yang laki-laki yang pakai celana dan bagi mereka wanita yang pakai rok itu wajib sholat duhur. Tapi sholat Jumat tidak. Sholat Jumat itu hanya wajib bagi kita yang pakai celana. Nah, sekarang tentukan dirimu pakai celana atau pakai rok. Kalau merasa kamu pakai celana, ya kamu harus sholat Jumat. Kecuali kamu mau pakai rok berganti supaya tidak diwajibkan sholat Jumat, itu terserah saja. Ya, dari situ aja kita sudah bisa tentukan tidak apple to apple. Sementara untuk merukso itu harus apple to apple. Nanti sholat Jum'ah itu bisa merukso itu sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya. Kalau dengan yang sholat yang khomsa itu yang nggak bisa. Oke, ini sekedar mereview saja. Lihat ini 21 April. Tidak ada catatan kaki di sini. Nampak tuh? Ya tuh. Nampak? Ini nampak. Coba lihat dulu, pastikan dulu supaya Bapak bisa menjelaskan. Nampak? Nah, ini tidak ada catatan kaki. Yang ada catatan kaki tanggal 15 kemarin ini kena wafatnya Isa Al-Masih. 21 April hari Kartini tidak ada. Ya. Tidak ada. Ini sebuah kalender atau almanak dari sebuah kampus. Artinya lembaga pendidikan. Sudah begini. Jadi kita sepertinya ada dalam suasana memang generasi kita ini mau dibunuh, dijauhkan dari pahlawannya. Itu dalam keseharian pendidikan anak-anak kita. Ya, kalau dulu kan zamanku dulu diperingati Hari Kartini, gitu. Karena bangsa yang baik itu bangsa yang mengingat jasa-jasa pahlawannya. Itu dalam sekolahan-sekolahan, ya, seperti itu. Sekarang tidak lagi diperingati, bahkan di kalender pun sudah mulai terhapus seperti tadi. Jadi mau kemana bangsa ini? Ya, itu dalam perspektif pendidikan umum. Sekarang dalam perspektif pendidikan khusus. Ya, tentang keislaman atau teologisnya yang kita bicarakan sekarang ini, bahkan sangat-sangat miris. Kalau aku bilang bukan miris tapi sangat-sangat miris ketika ada sebuah pemikiran, itulah tadi karena kebebasan itu. Kalau dulu nggak ada yang aneh-aneh gitu, bebas itu ya boleh selama kebebasan itu kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada ustadz ya, terus mempertandingkan antara ibunda kita yaitu Raden Ajeng Kartini dengan Islam, itu ustadznya nggak tahu sejarah, buta sejarah. Mungkin kebanyakan ngaji di luar negeri sehingga lupa sejarah bangsanya. Jadi efeknya ya ada jeleknya juga. Jadinya bejat itu pemikiran. Karena dia mungkin asik di luar negeri menuntut ilmu, setelah itu pulang ke dalam negeri, pemikiran-pemikiran dari sana dia bawa ke sini tanpa melihat kontekstualnya negerinya itu seperti apa. Dia buta sejarah negerinya. Sehingga Raden Ajeng Kartini itu dipertandingkan dengan Islam. Aku pernah dengar kajian seperti itu, aku berpikir, waduh, kok bisa begini ini orang? Terus aku mengambil kesimpulan, karena dia buta sejarah. Ya, makanya sekolah ke luar negeri itu bagus. Tapi jangan lupa di mana bumi kamu pijak ketika kamu kembali ke negerimu. Ini negerimu punya sejarah tersendiri. Kamu harus tahu. Ya, jangan asal main hantam kromo saja. Bagaimana dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para wali itu yang terkenal dengan wali Songo atau wali 9 itu. Mereka kontekstual, mereka tidak tekstual. Bahwa negeri ini juga punya sejarahnya. Ya.
terlanjur bagaimana kontekstual yang mereka berikan, batas-batasnya itu di mana saja yang boleh dikontekstualkan, ya. Tapi sesuatu yang harus kita lihat, kontekstualitas dalam dakwah itu harus diperhatikan, bukan tekstual. Ini negeri orang yang punya budaya, punya peradaban masa lalu yang juga tidak bisa diremehkan, dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Tidak, kita punya harga diri sebagai sebuah bangsa. Artinya karena dia hidup dalam peradaban, dia punya sejarah. Lah ini ada belajar ke luar negeri, ya ngaji berapa tahun, 4 tahun atau terserahlah 5 tahun kayak terserah. Setelah itu jadi ustadz, dipanggil ustadz, ngisi kajian di negeri ini. Terus memposisikan antara Raden Ajeng Kartini dengan Islam itu bertanding. Ini kan kecelakaan sejarah. Karena dia tidak tahu sejarahnya. Ya. Maka untuk semua, ini khusus ini, terutama untuk semua pewer-pewerku ya. Tapi kalau di luar pewer-pewerku ini ada yang mau dengar ya silahkan saja. Tapi ini aku khususkan dulu untuk semua pewer-pewerku. Kalau ada kajian-kajian yang mempertandingkan antara Raden Ajeng Kartini dengan Islam, maka perlu kamu garis bawahi, itu narasumber itu kalau dia ustadz mesti dia buta sejarah. Dan jangan kamu terima dia dengan cek kosong. Kalau dia tidak buta sejarah, maka dia tidak akan mempertandingkan antara Raden Ajeng Kartini dan keislaman yang kita pahami selama ini. Tidak. Karena sejarah mengatakan Ibunda Raden Ajeng Kartini itu bukan orang yang gak ngerti Islam, bukan orang yang gak pernah ngaji, bukan orang yang gak punya guru. Gitu loh. Raden Ajeng Kartini itu gurunya itu bukan kelas kaleng-kaleng. Dia berguru kepada Kiai Soleh Darat, yang dipanggil dalam perspektif Jawa itu Mbah Soleh. Itu guru dia. Yang ngajari dia tafsir ya Mbah Soleh itu. Sehingga dia begitu merasa tenang setelah mengerti tafsirnya, sehingga dia bisa menerima bagaimana kehebatan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan. Ya, maka kemarin dan itu sangat bagus ada pewer kita dari Aceh yang mengatakan bahwa Islam itu adalah tatanan hidup. Jadi dia yang menata kehidupan kita ketika dia menafsirkan tentang sholawat yang aku mengatakan itu mendukung gitu ya. Itu kan bagus. Dan kita tahu itu setelah Al-Quran itu orang Jawa bilang dijelentrehno, dijelasno. Tafsirnya gimana, ini maunya kemana. Sebelum ditafsirkan diterjemahkan dulu. Makanya kemudian kan membikin buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu idenya dari Al-Quran. Ada dulumat, ada nur, itu kan Al-Quran yang berbicara. Cuman dalam edisi kebahasaan kita Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya. Dan itu untuk pendidikan secara global. Karena pendidikan itu menjadi tonggak utama untuk bisanya kita menghabiskan gelap itu menuju terang. Tanpa pendidikan tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Baru berikutnya setelah Ibunda Raden Ajeng Kartini bisa memahami Al-Quran itu dan merasakan bagaimana dahsyatnya pesan-pesan dalam Al-Quran itu sebagai tatanan kehidupan, dia usul kepada gurunya Mbah Soleh. Kenapa? Ini gayaku ya supaya lebih gampang kalian terima. Mbah Soleh kenapa nggak dibikin saja tafsirnya? Ya. Maka akhirnya dengan segala pertimbangan yang ada,
Mbah Soleh bikin tafsirnya. Dan tafsirnya itu dari sejarah dikatakan tafsir pertama Al-Quran dalam konteks lokus delikti Asia, ya tafsirnya Mbah Soleh itu. Coba, bagaimana kita tidak bangga? Yang itu dicetak di Singapura. Ya mungkin pada saat itu ya Indonesia belum ada ya, masih Nusantara, dan kita belum punya kemampuan dalam mencetak. Coba, itu atas advice dari siapa? Ibunda Kartini. Lah kok sekarang ada, ya itu udah tadi kebebasan yang terlalu bebas. Terus sakarepe udele dhewe nggak lihat sejarah. Ibunda Kartini ditandingkan dengan Islam. Aduh, sedih lihatnya. Makanya belajar budaya itu perlu, belajar sejarah itu perlu. Agama itu tidak hanya ansik dilihat dari teks-teks yang sudah tertulis dalam kitab suci. Tidak, harus dilengkapi dengan sejarah, dengan historis. Meskipun sejarah itu juga kita harus hati-hati. Karena sejarah itu juga relatif, dia tidak absolut seperti teks-teks suci. Namun demikian sejarah tidak bisa kita tinggalkan. Akibatnya kalau sejarah ditinggalkan, buta sejarah, yang ngono kuwi mau. Ya, padahal atas advice yang diberikan oleh Ibunda Raden Ajeng Kartini kepada Mbah Soleh, maka terlahirlah hasil karya tafsir Mbah Soleh itu. Aku nggak tahu apakah itu selesai 30 juz atau tidak, yang kemudian dicetak di Singapura, dan itu tafsiran Al-Quran pertama dalam kawasan Asia. Coba coba bagaimana dahsyatnya Mbah Soleh itu ya. Jadi sekali lagi aku ingatkan ya, pertama, kalau ada yang mempertandingkan antara Ibunda Raden Ajeng Kartini dengan Islam, itu sangat memprihatinkan. Dan kalau kamu dengar itu, ajak itu ustadznya ngopi bareng supaya dia ngerti duduk permasalahannya. Kalau ngopi bareng kan enak sambil ngobrol, nggak selalu tersius, ingatkan. Kalau dia nggak terima ya sudah, yang penting kamu sudah ingatkan. Ya. Berikutnya kita bisa tahu bahwa kapasitas ulama-ulama kita tempo dulu itu bukan kelas ayam sayur, bukan kelas kaleng-kaleng. Itu tingkatannya dunia. Banyak kan ulama-ulama kita yang berangkat ke Mekah, di sana menuntut ilmu, akhirnya di sana menjadi orang yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak bisa. Karena dulu ulama-ulama kita memang ulama-ulama yang bersih, belum terkontaminasi oleh politik. Masalahnya kan politik ini begitu membius, sehingga kalau ulama itu sudah terkontaminasi, terbius oleh politik, memang jadi masalah juga akhirnya. Gitu. Ya, itu yang bisa aku sampaikan, menjadikan ingatan bagi kita semua. Setidak-tidaknya jangan mempertandingkan antara Ibunda kita Raden Ajeng Kartini dengan Islam. Justru harusnya disandingkan antara Raden Ajeng Kartini ya, ibunda kita itu ya, pahlawan nasional kita, dengan Islam. Bagaimana supaya kita tahu? Lihat sejarahnya. Itu pesan dari aku ya, dan kembali ke kalian semua. Kalian suka like, kalian tidak suka dislike, silahkan saja ya, mana mau diambil. Aku hanya bisa menyampaikan seperti apa yang aku tahu. Dan semoga tidak menjadi out of date ya. Ini sudah tanggal 22, seharusnya tanggal 21 kemarin. Oke, hari Jumat semoga menjadi Jumat barokah. Aku berdoa untuk kalian semuanya, peur-peur terkasihku ya. Semuanya lah ya, yang juga memberikan infak dakwah ya. Semoga ikhtiarnya pagi ini diawali dengan bismillah dan mendapatkan rezeki yang barokah, dilimpahkan kesehatan yang prima, dan dengan itu semua kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan senja nanti insya Allah kita akan melanjutkan tentang bagaimana Paulus itu mempertahankan eksistensinya dalam syahadat sema.
yaitu Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Jadi jelas bahwa Paulus itu tidak berpaham Tritunggal. Ya, oke, persiapkan waktu Anda, persiapkan kesehatan Anda sehingga nanti bisa mengikuti lanjutan kajian kita, sehingga kita paham bahwa seluruh para nabi itu, ya, seperti yang disampaikan dalam hadis, dari 124.000 ya, yang kita tahu 25 itu lisan yang pertama keluar itu, dari lisannya itu adalah tentang tauhid, pengenalan akan Allah yang tunggal, bukan Tritunggal. Oke, agak jelimet kajiannya karena itu memang aku tempatkan di menu utama. Semoga kalian tidak menjadi waduh ya opo iki. Itu sekarang sudah seri yang ke 13 ya. Nggak tahu selesainya di seri keberapa nanti ya. Tapi ya tetap aku katakan, Anda setuju like, Anda tidak setuju dislike, tidak ada masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat hari Jumat ya, sholat Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin.